kita mau siapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita datang membawa kerinduan kita untuk senantiasa Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan, Tuhan yang senantiasa memberi kemenangan. Haleluya. Mari dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan untuk mengundang Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, penuhilah. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam
Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat kuat itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Itu karena pemeliharaanmu yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau merayakan Tuhan, kuasa-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan Tuhan. Supaya kuasa-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan menguasai kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menang atas keinginan daging kami yang masih kuat menguasai kami ya Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman Tuhan juga yang menguatkan iman kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan sebentar ini. Kami mau buka hati kami, pikiran jiwa roh kami Tuhan untuk mendengar Tuhan firman-Mu. Roh Kudus yang memberi pengertian bagi kami ya Tuhan. Untuk kami boleh mengerti, melakukan firman-Mu. Untuk kami boleh taat Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasai hidupnya Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya kami yang mendengar dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu boleh sama-sama diberkati. Tuhan pimpin Tuhan ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa sembahyang kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Biarlah kita tetap jaga hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saudara. Kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus yang ada bersama kita melayang-layang di tengah-tengah kita tetap bekerja. Saudara, karena ketika Roh Kudus itu bekerja, Roh Kudus itu mendahului pemberitaan firman, maka firman itu akan menciptakan, firman itu akan mengubah sesuatu. Tadi kita sudah menyembah Tuhan, urapan-Mu itu mengubah hidupku. Kuasa Roh Kudus itu memulihkan hidupku. Kuasa Roh Kudus itu mengubah, saudara. Inilah pekerjaan Roh Kudus itu mengubah kita. Jadi biar pada pagi hari ini kita alami perubahan itu. Saya bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali ada di tengah-tengah saudara. Saya bersama dengan istri saya dapat melayani saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur Tuhan baik buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan pelayanan firman Tuhan pada hari ini kepada saya, juga kepada Ibu Gembala Senior yang saya hormati, saya kasihi untuk kesempatan saya melayani di tempat ini. Saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab saudara, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan saudara. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama Kisah Rasul pasal yang kedua. Selamat Hari Pantekosta saudara, hari ini kita merayakan Hari Pantekosta. Ada yang sebut Hari Pentakosta, ada yang sebut Hari Pantekosta. Sama saja saudara, yang penting bukan Pantekosta, bukan Pentakostanya, tetapi Roh Kudusnya yang kita terima. Amin. Saudara, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Kita izinkan roh Tuhan berbicara kepada kita. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara.
Firman Allah katakan, ketika hari Pantekosta tiba, ketika hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul. Jadi orang percaya, saudara dan saya adalah orang percaya, amin. Kita bersama-sama berkumpul. Dan saudara perhatikan ayat yang kedua, tiba-tiba Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka. Tiba-tiba ketika mereka berkumpul bersahati, berada di dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka. Tiba-tiba saudara. Dan saudara percaya ketika Rasul Petrus ini berbicara kepada keluarga di Kornelius, Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 di sana dikatakan bahwa ketika Petrus ini menyampaikan firman, ketika Petrus ini berkhotbah sebagaimana kita pagi hari ini, ketika Petrus sedang berkata-kata, sedangkan jemaat Tuhan sedang mendengarkan firman Tuhan, turunlah Roh Kudus ke atas mereka yang mendengarkan pemberitaan ini. Saudara, saya sangat percaya ketika sementara firman ini diberitakan, firman Allah katakan Roh Kudus dapat tiba-tiba memenuhi setiap kita. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, jangan tahan, saudara, izinkan dia bekerja. Roh Kudus tidak dicurahkan hanya ketika kita berdoa menyembah Tuhan, tetapi firman Allah berikan kepastian di dalam Kisah Rasul pasal 10:44 ini. Ketika Petrus ini sedang berkhotbah, ketika Petrus ini sedang menyampaikan firman, Roh Kudus itu turun kepada semua orang. Jadi saya mau minta Tuhan genapi ini juga pada pagi hari ini. Ketika firman ini diperintahkan, firman ini dibentangkan, Roh Kudus turun kepada semua yang mendengarkan firman. Alami janji ini saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang kedua juga mengatakan, Paulus bertanya kepada jemaat di Efesus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus itu ketika kamu menjadi percaya? Kita semua adalah orang percaya, saudara. Rasul Paulus bertanya, sudah terima belum Roh Kudus itu? Sudah terima Roh Kudus itu belum? Kalau belum, firman Allah berkata, sementara firman ini dibentangkan, tiba-tiba Roh Kudus dapat memenuhi saudara dan saya. Izinkan jaga kita tetap dalam hadirat Tuhan. Dan jangan ambil roh Tuhan ini di dalam diri kita. Biarkan dia terus bekerja memenuhi kita. Saudara, mengapa kita perlu penuh dengan Roh Kudus? 10 hari saudara saya kemarin ikut di dalam ibadah ini. Semua orang masih punya kerinduan untuk terima Roh Kudus itu. Sebenarnya untuk apa Roh Kudus itu saudara? Ya, untuk apa Roh Kudus itu? Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang dijanjikan untuk tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Ya, Yohanes pasal 14 katakan bahwa dia akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu sampai selama-lamanya. Dan ini yang kita mau terima saudara pagi hari ini. Janji ini kita mau alami. Ya saudara, untuk apa? Untuk apa kita sampai demikian perlu Roh Kudus? Tadi lagu-lagu pujian sudah mengatakan bahwa Roh Kudus, urapanmu itu mengubah kita. Roh Kudus itu memperbaharui kita. Ya, ada satu lagi yang saya mau ajak saudara belajar pagi hari ini. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu yang akan membawa kita, saudara, kepada seluruh kebenaran. Ya, siapa yang bisa terima Roh Kudus? Ternyata tidak semua orang, saudara. Firman ini katakan dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak bisa terima, saudara. Hanya yang terima Yesus, dia yang bisa terima Roh Kudus itu. Jadi ini bagian saudara dan saya. Ya, saya ajak kita sama-sama buka lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ya, saudara, untuk apa Roh Kudus ini masih relevan enggak Roh Kudus ini? Kan Roh Kudus ini dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi hari ini dan akan datang Roh Kudus ini masih bisa enggak menolong kita? Untuk apa sebenarnya? Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari
tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudara, ini pelajaran yang indah. Kepada perempuan, siapa perempuan ini? Alkitab selalu berbicara bahwa perempuan ini berbicara tentang gereja Tuhan. Ya, saudara dan saya ini mempelai perempuan yang akan menikah dengan Kristus. Rasul Paulus katakan bahwa aku telah mempertunangkan kamu gereja Tuhan ini dengan Kristus. Jadi Alkitab ini berbicara selalu gereja Tuhan ini disebut sebagai perempuan. Gereja Tuhan ini perempuan. Nah, perempuan ini akan diberikan kedua sayap burung nasar, yaitu kuasa firman Allah dan Roh Kudus yang besar. Ya, sekali lagi, kedua sayap dari burung nasar yang besar. Perlu 2 sayap burung nasar yang besar. Supaya apa? Supaya sayap burung nasar ini membawa jemaat Tuhan, membawa perempuan ini disingkirkan ketika masa aniaya besar itu terjadi, saudara. Jadi ini bicara profetik yang akan datang. Untuk kita bisa disingkirkan keluar dari kesusahan besar yang mengerikan itu, kita perlu kedua sayap dari burung nasar yang besar. Ya, bukan kecil, perlunya 2 dan besar. Ini berbicara apa, saudara? Ini berbicara tentang kekuatan Roh Kudus yang harus diterima oleh gereja. Kekuatan Roh Kudus itu harus besar 2 kali ganda. Karena itulah yang akan membawa gereja ini disingkirkan. Mengapa kita perlu kuasa itu besar, saudara? 2 kali ganda. Saudara ingat di dalam Matius 25, di sana ada dikisahkan 10 anak darah. 10-10-nya bicara gereja Tuhan. 10-nya 5 bodoh. Dia hanya punya 1 persediaan minyak. Dia punya pelita menyala. Dan yang satunya yang 5 yang pandai. Dia punya pelita, punya minyak. Minyaknya 2 kali ganda. Inilah yang menjadi jaminan 5 gadis yang pandai ini masuk dalam pernikahan dengan Kristus. Oleh sebab itu, saudara, firman Allah itu katakan kita perlu 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, itu yang membawa gereja itu terbang, saudara. 1 ayat lagi dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang 9. Di sana ada satu kisah, mungkin saudara sudah biasa mendengarnya. Jadi ketika Elia ini dia mendengar dari Tuhan, Elia ini akan diangkat ke surga. Nabi Elia ini akan diangkat ke surga. Kemudian dia berkata kepada penggantinya Elisa, saudara. Elia ini berkata kepada Elisa, kamu mau minta apa dari saya? Sebelum saya diangkat oleh Tuhan. Sebelum Tuhan itu bawa dia ke surga, dia bertanya kepada penggantinya Elisa ini, kamu mau minta apa dari saya? Nah, dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, minta apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadaku ke surga. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat apa, saudara? 2 bahagian dari rohmu. Bahasa Inggris menggunakan kata, saya minta double portion. Aku minta 2 kali ganda. Roh Tuhan yang diberikan kepada Elisa ini minta 2 kalinya, saudara. Apa jawab Elia, saudara? Ayat berikutnya. Elia berkata kepada Elisa, yang kamu minta ini sukar. Ya. Yang kamu minta ini sulit. Jadi untuk dapat 2 kali ganda ini ternyata tidak mudah, saudara. Yang kamu minta ini sulit, tetapi kita harus punya 2 kali ganda. Untuk kita bisa terbang, disingkirkan jauh dari mata ular itu. Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi yang kamu minta ini sukar, saudara. Di Roh Kudus, kita perlu usaha untuk dapatkan itu. Yang kamu minta ini sukar. Tetapi saya melihat dalam firman Allah ini, sukar bukan berarti tidak bisa. Amin, saudara. Tapi kita bisa melihat di dalam ayat ini, pada akhirnya, saudara, pada akhirnya Elia terangkat ke surga.
Dan Elisa ini mendapatkan 2 bagian yang dia minta. Yang diminta sukar. Tetapi akhirnya dia dapatkan double portion itu, saudara. Jadi ketika Elia hidup, dia melayani bangsa Israel. Mujizat yang dikerjakan ini 7 kali. Elisa dia terima 2 kali ganda. Dia melakukan mujizatnya 14 kali. Tuhan genapi loh saudara. Jadi pagi hari ini kita mau juga kuasa 2 kali ganda. Amin saudara, firman Allah dan Roh Kudus yang 2 kali ganda. Tuhan mau berikan kepada kita. Yang kamu minta ini sukar. Tetapi bukan tidak bisa. Amin saudara. Kita yakin. Jadi Roh Kudus ini bekerja di akhir zaman. Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus bukan saat dicurahkan baru Roh Kudus ada. Tetapi Roh Kudus itu ada jauh sebelum dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Roh Kudus adalah pribadi Allah dan dia bersama-sama dengan Allah, saudara. Di dalam hari penciptaan Roh Kudus ini sudah bersama-sama dengan Allah. Apa yang dikerjakan Roh Kudus tadi? Kalau di akhir zaman, dia akan membawa gereja disingkirkan. Saat ini Roh Kudus bekerja kepada kita, dia mengubahkan. Dia akan mengerjakan perubahan itu. Dan saya mau ajak saudara sedikit belajar secara cepat. Bahwa memang inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengubah hidup kita, hidup saudara dan saya. Yang tadinya gelap, rusak, Tuhan perbaiki. Untuk apa? Supaya kita menjadi gereja yang sempurna. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain kepada kamu. Jadi Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Berarti Roh Kudus itu sudah ada dulu, saudara. Jadi bukan Roh Kudus itu ada ketika dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Jadi Roh Kudus itu sudah ada dulu sebelum dicurahkan, Roh Kudus sudah ada. Saya mau sedikit belajar, ajak saudara belajar secara cepat. Saudara perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, ayat yang sederhana dan sebaiknya kita bisa ingat. Apa yang firman Allah katakan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, saya tuliskan slide ini, saya hanya merefresh saja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tolong ditayangkan boleh. Pada mulanya, pada awalnya Allah ciptakan langit dan bumi. Dan Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Pengkhotbah katakan semua yang diciptakan Allah itu baik. Ya, di sana katakan bahwa Ia membuat segala sesuatu itu baik. Jadi ketika Allah ciptakan di Kejadian 1 ayat 1, ciptaannya itu baik enggak saudara? Baik. Ya. Dan Yesaya mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu bukan dibiarkan kosong, tetapi Dia ciptakan langit dan bumi itu supaya bisa didiami, bisa ditinggalin, saudara. Ciptaan Allah, Allah yang adalah terang. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu, pasti hasilnya terang, baik. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima mengatakan bahwa Allah itu adalah terang, di dalam Dia tidak ada kegelapan. 1 Timotius 6 ayat 16 katakan bahwa Allah itu bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak seorang pun dapat melihat Allah dan tidak seorang pun dapat menghampiri Allah. Karena Dia terang. Jadi Allah ini terang saudara, Allah ini sempurna. Ketika Allah yang sempurna itu membuat sesuatu, saya sangat percaya pasti hasilnya sempurna. Ya, seorang pelukis yang hebat, kalau dia melukis hasilnya pasti hebat. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Saya percaya ciptaan Allah itu sempurna, indah dan terang. Ya, inilah hakikat Allah. Tetapi saudara perhatikan, di dalam ayat yang kedua, Kejadian 1 ayat yang kedua, Allah yang adalah terang, adalah Allah yang adalah sempurna, Allah yang adalah mulia. Tapi saudara perhatikan, Kejadian 1 ayat 2, bumi kosong, bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudra raya. Apakah Allah yang begitu hebat itu, Allah yang sempurna, Allah yang adalah terang,
ketika dia menciptakan langit dan bumi, apakah hasilnya kayak begini saudara? Allah yang adalah terang, mulia, hebat, luar biasa. Tetapi di dalam ayat 2 di sana dikatakan bumi menjadi rusak, bumi menjadi campur baur, kosong dan kegelapan ada di sana. Allah yang adalah terang, bagaimana bisa dia menciptakan hasil ciptaannya itu gelap, berantakan, campur baur, kosong gak karuan saudara. Coba saudara renungkan, Allah yang sempurna terang, tetapi ayat yang kedua kok bumi campur baur, bumi kosong, nggak karuan saudara. Ya, slide yang kedua saya kasih perbedaannya. Saudara bisa lihat, dari bumi yang baik, indah, cemerlang, bagus, tiba-tiba di dalam kisah ayat yang kedua bumi itu menjadi rusak. Yang sebelumnya, yang hitam tadi. Nah saudara, yang bagus tiba-tiba bumi belum berbentuk kosong. Allah yang baik, sempurna, terang, kenapa ciptaannya seperti ini saudara, menjadi seperti ini. Melihat bumi campur baur kosong dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Langit di atasnya telah menjadi gelap. Dari ciptaan Allah yang sempurna, indah. Tetapi ayat 2 katakan hancur, gelap, rusak. Saudara, di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa ketika bumi itu hancur, rusak, berantakan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi pada saat penciptaan, sebelum penciptaan, roh Tuhan itu sudah bekerja. Ya, apa yang menyebabkan kejadian 1, bumi yang indah, sempurna, terang itu menjadi kejadian 1 ayat 2 menjadi bumi kosong, berantakan, campur baur ini. Saudara, saya lihat secara cepat, next berikutnya saya bertanya, penyebabnya apa saudara? Penyebabnya apa? Ternyata ada Alkitab mencatat, menuliskan bahwa iblis yang ada di surga itu, yang adalah Lucifer, dia memberontak terhadap Allah. Iblis yang dipercaya untuk memimpin puji-pujian yang mulia di surga itu, dia ingin menjadi seperti Allah, dia memberontak Allah. Apa yang dikerjakan Allah terhadap orang yang memberontak kepada Allah, dia lemparkan, dia buang. Siapapun yang memberontak terhadap Allah, Allah binasakan saudara. Tidak terkecuali malaikat yang mulia, yang Alkitab katakan dia berdiri dekat kerub. Tetapi firman Allah katakan ketika dia memberontak terhadap Allah, dia dilemparkan. Dilempar kemana saudara? Firman Allah katakan jatuh ke bumi. Ayat yang ke-17 Yehezkiel katakan ke bumi aku lempar. Jadi ada 3 nabi besar yang menyaksikan bahwa Lucifer yang ada di surga ini dibuang ke bumi. Yehezkiel menuliskan, Yesaya menuliskan, dan juga Yeremia menuliskan. Iblis yang memberontak kepada Allah dilemparkan ke bumi. Sehingga enggak heran di dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi yang tadinya indah diciptakan Allah menjadi campur baur, kosong dan gelap. Penuh dengan kegelapan. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-10 di sana dikatakan aku melihat iblis itu jatuh dari langit. Terjemahan bahasa Inggris katakan dia fell down, jatuh dari surga, dibuang ke bumi. Bumi menjadi rusak saudara. Ya, kalau ini sekolah minggu cerita biasa. Tetapi kita lihat Allah ciptakan sempurna baik. Tapi oleh pekerjaan iblis maka bumi menjadi campur baur, gelap gulita dan kosong. Ya, Feharet, Hayeta tohu fabohu. Bumi menjadi rusak, kosong dan gelap. Apakah ketika bumi itu menjadi rusak gelap, Allah membiarkan? Kita lihat roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahasa Inggris katakan roh Allah itu hovering over, melingkupi ciptaan Allah yang dirusak oleh iblis ini. Roh Allah tidak membiarkan apa yang Allah ciptakan sempurna dirusak oleh iblis, dibiarkan rusak. Roh Allah melayang-layang, melingkupi saudara. Dan apa yang dikerjakan oleh roh Allah itu? Dia melingkupi. Roh Allah bekerja
Dan pada saat roh Allah itu bekerja, saudara baru lihat Kejadian 1 ayat 3. Firman Allah itu keluar. Berfirmanlah Allah. Ya, saya slide berikutnya, saya kasih contoh saja. Dari bumi yang indah, karena Lucifer, iblis jatuh ke bumi, maka bumi itu menjadi rusak. Dari keadaan yang indah, pekerjaan iblis telah merusakkan pekerjaan Tuhan. Menjadi gelap gulita dan kosong. Tetapi kita bersyukur, next berikutnya, roh Allah itu hovering over. Hovering over, melingkupi saudara, seperti induk ayam terhadap anak-anaknya. Apa yang dilakukan terhadap bumi yang rusak campur baur tadi saudara? Allah biarkan Roh Kudus bergerak. Untuk apa? Memulihkan. Roh Kudus mau membuat yang tadinya bagus jadi rusak. Tuhan mau kembalikan menjadi baik lagi. Yes. Next ayat slide berikutnya saudara. Jadi di dalam kejadian ini kita bisa melihat yang pertama pekerjaan Allah untuk memulihkan yang rusak. Yang tadinya indah baik menjadi rusak, gelap gulita, campur baur. Yang pertama adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus bekerja. Dan kalau Roh Kudus bekerja, selalu diikuti dengan pekerjaan firman, saudara. Makanya tadi dari awal saya sudah katakan, jaga kita dalam hadirat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kalau bekerja, pasti diikuti firman Allah. Dan ini dari sini kita bisa melihat, Roh Kudus bergerak, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kegelapan, kekacauan yang dikerjakan oleh iblis. Dan yang kedua, ketika Roh Kudus bekerja, berfirmanlah Allah. Saudara lihat Kejadian 1 ayat 3, berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang tadinya gelap, jadi terang. Yang tadinya rusak, campur baur, hari kedua, jadilah cakrawala. Dipisahkan yang campur baur, air yang di atas dan air yang di bumi. Next slide-nya. Saudara, slide berikutnya, saya cuma summary-kan saja. Ya. Jadi Roh Kudus dan firman Allah itu bekerja bersama-sama untuk memulihkan, memperbaiki yang rusak dan hancur. Roh Kudus bekerja, memulai pekerjaannya, dan selanjutnya Roh Allah itu bekerja diikuti oleh firman Allah. Jadi Roh Kudus dan firman Allah itu bekerja bersama-sama, saudara. Roh Kudus bekerja mendahului firman, membuka jalan untuk firman itu bekerja. Saya buktikan dengan slide berikutnya. Saudara, lihat bahwa ketika bumi menjadi kacau, campur baur dan kosong, kita lihat di dalam penciptaan. Roh Kudus bekerja, firman Allah keluar, maka yang rusak diperbaiki. Yang tadinya gelap jadi terang. Yang tadinya campur baur kosong, sekarang menjadi teratur. Amin, saudara. Ini pekerjaan Roh Kudus. Dia memulai. Jadi Roh Kudus itu tidak membiarkan apa yang rusak itu dibiarkan rusak. Dia melingkupi, saudara. Dia mau perbaiki. Dan ketika Roh Kudus itu bekerja, ayat 1, Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Saudara lihat, setelah Roh Kudus bekerja, Allah itu terus berfirman. Kalau saudara catat, saya catat dalam bahasa Inggris itu ada 10 kali. Setelah Roh Kudus bekerja, firman Allah itu keluar 10 kali. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Roh Kudus dan firman Allah memperbaiki yang rusak, memperbaiki yang kacau, balau, hancur, menjadi baik kembali. Di hari yang ke-6, hari ke-7, setelah Allah menyelesaikan restorasi pemulihan ini, apa yang dikatakan Allah? Dia berkata, sungguh semua yang diciptakan itu amat baik. Dari baik Tuhan ciptakan itu selalu baik, saudara. Tetapi pekerjaan iblis merusakkan pekerjaan Allah yang baik itu. Tetapi Roh Kudus itu melingkupi bersama-sama dengan firman Allah. Dia akan perbaiki yang rusak itu menjadi baik kembali. Sebab itu Tuhan berkata, sungguh semua yang diciptakan ini sungguh amat baik. Jadi pagi hari ini, saudara,
Kalau kita sudah terima Tuhan, kita sudah menerima hal-hal yang baik dari Tuhan, mungkin dosa merusak hidup kita. Mungkin kita hidup di dalam kegelapan karena dosa iblis merusak hidup kita. Sehingga rumah tangga kita menjadi hancur. Sehingga rumah tangga kita menjadi berantakan. Mungkin kita diberkati Tuhan indah, tapi tiba-tiba iblis merusakkannya karena dosa masuk di dalam hidup kita. Pekerjaan kita menjadi berantakan. Pekerjaan kita menjadi campur baur, menjadi enggak karuan. Hidup kita menjadi tidak karuan. Tetapi ingat pesan Tuhan pagi hari ini. Kalau toh kita dalam keadaan seperti itu, Roh Kudus itu melingkupi kita masih, saudara. Dan dia mau memperbaiki pekerjaan saudara yang rusak, hidup saudara yang rusak, keluarga saudara yang rusak, untuk diubah menjadi baik lagi. Nah, saudara, kita lihat di dalam minggu penciptaan ini, puncak dari ciptaan Allah ini apa, saudara? Hari yang ke-6. Hari yang ke-6 itu Allah menciptakan apa, saudara? Manusia. Setelah rusak, Tuhan perbaiki, dan di hari yang ke-6 Allah itu menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Menurut gambar dan rupa Allah. Jadi di hari yang ke-6 ini adalah puncak dari ciptaan Allah. Manusia yang sempurna. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Dan di hari yang ke-6 ini juga, saudara, Allah meneguhkan pernikahan yang kudus. Allah ciptakan Adam dan Hawa masuk di dalam pernikahan yang kudus. Di hari yang ke-6 ada pernikahan antara Adam dan Hawa. Kemudian mereka ditaruh di dalam Taman Eden. Kita lihat Tuhan sudah pulihkan. Dari rusak diperbaiki jadi baik, ditaruh di dalam Taman Eden. Apakah pekerjaan iblis itu selesai sampai di situ, saudara? Sudah diperbaiki Tuhan. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk menjatuhkan orang percaya. Iblis berusaha merusakkan pekerjaan Allah yang baik itu. Dan kita melihat Adam dan Hawa yang ditaruh oleh Tuhan di Taman Eden, di tempat yang indah. Iblis datang lagi, saudara. Dan apa yang dikerjakan iblis? Merusak mereka yang tadinya adalah mulia. Kejadian 1 ayat 26. Menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika iblis itu datang kepada manusia, membuat manusia itu jatuh di dalam dosa. Maka kitab Roma mengatakan kemuliaan Allah itu hilang. Manusia telah jatuh dalam dosa dan kemuliaan Allah itu hilang. Dirusak lagi, saudara. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah Allah membiarkan lagi, saudara? Kembali Allah memperbaikinya. Allah perbaiki lagi, saudara. Allah mau jadikan manusia yang berdosa ini menjadi sempurna. Dan ini harus dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah. Saudara, ambil pola pekerjaan Allah. Allah memperbaiki bumi yang rusak itu dengan apa? Roh Kudus dan firman Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kegelapan itu menutupi manusia. Benar, saudara? Kegelapan menutupi manusia. Dan apa yang dikerjakan? Roh Kudus dan firman Allah ini menyempurnakan manusia untuk dapat menjadi sempurna. Ini yang Allah mau kerjakan. Buat kita manusia yang berdosa. Jadi Roh Kudus sampai hari ini masih bekerja. Memulihkan manusia yang berdosa ini menjadi segambar dengan Allah. Segambar dengan Kristus. Seperti Yesus. Itu saja ku minta, saudara. Menjadi gereja yang sempurna. Kapan itu puncaknya, saudara? Manusia ini disempurnakan. Kalau di dalam minggu penciptaan, di hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia yang sempurna. Dan di sana ada pernikahan antara Adam dan Hawa. Nah, di dalam minggu penebusan, ketika kita ditebus, ketika kita berdosa, di hari yang ke-6, Allah juga menyempurnakan gerejanya supaya gerejanya ini menjadi mempelai Kristus, dapat menikah dengan Kristus. Saudara, saya kasih perbandingan, sedikit pelajaran gak apa-apa, saudara. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi di atas yang tadinya rusak diperbaiki menjadi baik.
Tetapi pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang sudah baik dirusak lagi manusia itu. Ya. Tetapi saudara perhatikan, pola Allah itu tidak berubah. Ketika Allah menciptakan dan memperbaiki hari yang ke-6, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa masuk di dalam pernikahan yang kudus. Nah, di dalam minggu penebusan ketika Allah menyempurnakan manusia, diawali dengan kegelapan manusia jatuh di dalam dosa. Pada hari yang ke-6, Allah menyiapkan gereja yang sempurna, saudara. Untuk dapat menikah dengan Kristus. Ya, saudara, pola Allah itu sama. Dan ini dikerjakan oleh siapa? Firman Allah dan Roh Kudus bersama-sama. Jadi yang bisa membuat kita manusia yang berdosa ini ditebus oleh darah Yesus menjadi sempurna seperti Yesus supaya kita bisa menjadi mempelai Kristus. Itu adalah pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus, saudara. Nextnya berikutnya, saudara. Hari yang ke-6, saudara, saya mau ajak, hari yang ke-6 itu adalah peristiwa yang indah. Pernikahan Kristus dan jemaat Tuhan. Nah, sekarang ini kita hidup di hari yang keberapa, saudara? Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18 dikatakan bahwa anak-anakku, inilah waktu-waktu terakhir. Ini hari-hari terakhir. Dan ketika ayat ini ditulis, itu ditulis 2000 tahun yang lalu. Tahun 90 Masehi. Saya mau ajak saudara, itu sudah disebut akhir zaman. Bagaimana kita yang hidup saat ini? Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Kita hidup di hari yang ke-6 saat ini, saudara. Dan di hari yang ke-6 ini, Allah akan menyempurnakan gerejanya. Allah akan mempersiapkan orang percaya menjadi gereja yang sempurna. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dan firman Allah. Berikutnya, next saudara. Apa yang harus dikerjakan pada hari yang ke-6? Ya, saudara paham kita hidup di hari yang ke-6 dan di hari yang ke-6 itu akan ada peristiwa. Kristus dan gereja ini menjadi satu. Kristus dan gereja itu menjadi satu. Apa yang harus dilakukan di hari yang ke-6 ini, saudara? Keluaran 16 ayat 22. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memerintahkan kepada bangsa Israel itu untuk mengambil mana setiap hari 1 gomer, 1 gomer, 1 gomer. Tetapi di hari yang ke-6 Allah perintahkan untuk ambil mana ini 2 kali ganda, saudara. Ya, Allah perintahkan kamu harus ambil 2 kali ganda mana itu pada hari yang ke-6. Mana berbicara tentang firman Allah. Kita ini hidup di hari yang ke-6, saudara. Dan firman Allah datang kepada kita pada pagi hari ini. Kamu mesti ambil 2 kali ganda. Kamu harus ambil firman itu 2 kali ganda. Nah, firman itu tadi dari awal saya sudah jelaskan. Firman Allah itu tidak pernah bekerja sendirian. Tetapi dia akan bekerja bersama-sama dengan siapa, saudara? Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan perintahkan bangsa Israel ambil mana 2 kali ganda, Roh Kudus juga harus 2 kali ganda. Kalau hari ini kita hidup di hari yang ke-6, Allah perintahkan ambil firman Allah ini 2 kali ganda. Berarti kita juga harus terima Roh Kudus ini 2 kali ganda. Nextnya, saudara. Allah bekerja dari sejak Adam jatuh di dalam dosa. Setiap hari Tuhan berikan firman. Jadi sejak Adam jatuh dalam dosa, firman itu sudah diberikan. Dan Roh Kudus itu terus bekerja. Sampai di hari yang ke-6, Allah perintahkan apa? Kamu harus ambil 2 kali ganda firman Allah. Kamu harus ambil 2 kali ganda Roh Kudus itu. Elia katakan, yang kamu minta itu sulit. Tetapi sulit bukan berarti tidak bisa. Amin, saudara. Sulit, tapi bukan tidak bisa. Dan harus 2 kali ganda itu kita dapatkan. Baru dengan sayap burung nasar yang kuat itu. 2 sayap burung nasar, kita bisa dibawa, dipelihara. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa keluar dari masa antikristus.
Firman Allah di hari yang ke-6 di mana kita hidup sekarang ini diberikan melimpah. Saudara merasakan enggak? Hari-hari ini firman Allah itu melimpah. Kalau dulu mau dengar khotbah mesti ke gereja dulu. Tapi sekarang saudara mau tidur dengar firman bisa. Saudara di kereta bisa dengar firman. Saudara sedang bekerja dengar firman bisa. Kenapa? Allah genapi firman-Nya. Dia berikan firman Allah itu melimpah di hari yang ke-6 ini. Allah sudah beri, saudara. Tugas saudara dan saya, bangsa Israel, kamu harus ambil. Ya, saudara. Kamu harus ambil. Jadi ketika Tuhan perintahkan ambil 2 kali ganda, Tuhan itu sediakan 2 kali ganda. Dan ketika firman itu harus 2 kali ganda, firman harus selalu bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus juga akan bekerja 2 kali ganda, saudara. Pada pagi hari ini, saudara, firman Allah itu sudah keluar, sudah memberitahukan kepada kita. Kita hidup di akhir zaman, hari yang ke-6, di mana kita harus disempurnakan karena kita ini akan menikah dengan Kristus. Harus sempurna. Kalau seseorang mau menikah, dia pasti cari pasangannya yang sempurna, saudara. Dia mencoba yang sesuai dengan kriteria dan standarnya mempelai. Kalau mempelai laki-laki, dia cari yang setipe dengan dia. Demikian juga Kristus, ketika dia mencari mempelainya, maka dia harus mencari gereja yang sempurna. Dia nggak mau menikah dengan gereja yang cacat. Dia nggak mau menikah dengan gereja yang tadi campur baur, kosong dan tidak berbentuk. Tapi dia mau punya jemaat yang kudus. Efesus pasal yang ke-5 ayat 27. Dia mau menikah dengan gereja yang tidak bercacat, tidak berkerut, cemerlang. Itulah yang Allah mau dari gereja Tuhan. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus 2 kali ganda. Ini loh saudara, ayat yang ke-27 ini tujuan dari Allah memulihkan manusia. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat saudara dan saya di hadapan dirinya dengan cemerlang. Dengan cemerlang saudara, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Allah sudah berikan firman-Nya 2 kali ganda, saudara. Dan Allah akan curahkan Roh Kudus-Nya 2 kali ganda. Ya, di dalam Ulangan pasal yang kedua kalau nggak salah ya saudara, di dalam Ulangan pasal yang keberapa itu bahwa Allah itu akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir itu sekaligus. Allah akan berikan 2 kali ganda pencurahan Roh Kudus-Nya itu. Jadi kita melihat bagaimana dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus ketika dicurahkan di loteng Yerusalem. Bagaimana kalau Tuhan sekarang curahkan 2 kali ganda kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ada suatu hal yang begitu indah. Saudara ambil firman ini 2 kali ganda. Ambil, minta Roh Kudus 2 kali ganda. Mengapa sampai Tuhan itu bicara di hari ke-6 itu kamu harus ambil 2 kali ganda. Yang pertama, karena hanya firman Allah dan Roh Kudus 2 kali ganda ini yang akan menyempurnakan gereja. Yang kedua, saudara, di hari yang ke-6 ini akan terjadi peristiwa-peristiwa besar yang sudah dicatat di dalam kitab Wahyu. Saudara, kalau kita bicara Wahyu, bicara kitab akhir zaman. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di hari yang ke-6. Dan kita manusia tidak dapat bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Ada banyak malapetaka yang akan terjadi di hari yang ke-6 ini. Tetapi kita sudah lihat janji Tuhan dalam Wahyu pasal 12 ayat 14. Orang-orang percaya itu dipelihara, dijaga, disingkirkan dari penderitaan dan malapetaka yang akan muncul. Kalau kita punya kedua sayap burung nasar yang kuat, yaitu firman Allah dan Roh Kudus yang 2 kali ganda, saudara. Jadi biarlah pada pagi hari ini kita sudah terima firman. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Terima, saudara. Terima, saudara.
Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang akan datang. Ya, suratan Paulus katakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang mengerikan, akan datang masa yang dalam terjemahan aslinya itu yang mengerikan dan menakutkan, saudara. Susah diterjemahkan karena begitu menakutkannya, begitu merusakkannya. Dan itu yang terjadi di hari-hari terakhir akan datang masa yang mengerikan, masa yang terakhir. Tetapi kita bersyukur Allah berikan Roh Kudus-Nya yang menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Roh Kudus sudah dicurahkan di hari Pantekosta ini. Allah menggenapi janjinya. Dia tidak membiarkan saudara berjalan sendiri. Jadi kalau pada pagi hari ini saudara datang dalam keadaan hidup yang rusak karena pekerjaan dari iblis. Mungkin hidup saudara kosong pada pagi hari ini. Saudara dalam keadaan hidup yang gelap, masa depan saudara gelap. Ingat saudara, Roh Kudus, Holy Spirit itu hovering over. Roh Kudus itu melingkupi kita. Dia tidak membiarkan umat ciptaannya itu hancur oleh pekerjaan iblis. Roh Kudus bekerja, percayalah saudara pagi hari ini, Roh Kudus dan firman Allah juga akan memperbaiki hidup kita. Membuat kita sempurna kembali. Menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Menjadi hidup yang sempurna, karena ini yang Tuhan mau saudara. Sekali lagi Tuhan mau saudara dan saya ini menjadi gereja yang sempurna. Menjadi 5 gadis yang pandai, yang punya pelita, ya, dan pelitanya menyala. Saudara ingat loh saudara, 10-10-nya firman Allah katakan kerajaan Allah. 10-10-nya punya pelita dan pelitanya menyala. Artinya punya firman, punya Roh Kudus. Tetapi karena pengantinnya itu enggak datang-datang, mereka semua tertidur. Pada saat mempelai itu datang, yang 5 yang punya pelita, pelitanya padam saudara, yang bodoh. Dia keluarkan pelitanya mati saudara. Dia cari-cari, waduh pelita saya padam, minyaknya enggak ada. Yang 5 bijaksana, pelitanya juga padam saudara, karena sama-sama 10 yang menanti-nantikan mempelai ini. Tetapi dia keluarkan persediaannya. Waduh, untung saya punya 2. Pelitanya yang menyala, pelitanya yang mati. Dia keluarkan minyak itu, maka pelitanya itu menyala. Kemudian yang 5 bodoh itu ngomong, berikan saya sedikit dong. Supaya saya juga bisa masuk di dalam pernikahan dengan mempelai laki-laki. Apa yang dikatakan 5 gadis yang pandai ini? Enggak bisa, saya enggak bisa bagiin ini minyak kepada kamu. Kamu cari aja kepada penjual minyak. Apa yang firman Allah katakan? Roh Kudus itu tidak bisa saya bagikan kepada saudara. Kalau saya punya 2 kali ganda, saudara punya 1 kali ganda dan habis, saya enggak bisa bagikan Roh Kudus ini kepada saudara. Karena apa? Mereka katakan, kamu pergi kepada penjual minyak. Karena Roh Kudus ini hanya diberikan oleh pembaptis Roh Kudus dan itulah Yesus. Jadi jangan sampai kehabisan saudara. Kalau saat ini kita masih diberi kesempatan, minta Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus itu, penuhkan saya, penuhkan saya. Dan ketika mereka masih cari yang 5 bodoh ini saudara, Yesus datang, mempelai itu datang. Siapa yang menikah dengan mempelai laki-laki ini saudara? Yang punya minyak dan pelitanya menyala. Karena dia punya 2 kali ganda. Menikahlah dengan Kristus. Setelah pada saat pernikahan itu terjadi, yang 5 bodoh itu balik lagi saudara, dia ketok-ketok pintu. Tolong bukain saya juga punya pelita. Apa yang dikatakan suara dari dalam? Kamu pergilah, aku enggak kenal kamu. Padahal dia punya pelita, menyala tapi padam saudara. Dan ketika terjadi pernikahan dengan mempelai laki-laki, yang 5 masuk karena punya 2 kali ganda, yang pelitanya padam di luar, dia ketok-ketok. Saya juga pernah alami. Suara dari dalam kata,
pergi kamu, aku tidak mengenal kamu. Bahasa aslinya, bahasa Yunani katakan, kamu pergi sana, karena aku tidak menikah dengan kamu. Jadi Kristus hanya menikah kepada gereja yang penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus, saudara. Apa yang firman Allah katakan, aku tidak menikah dengan kamu. Kamu tertinggal di luar, di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Kamu akan ada di dalam kegelapan. Apakah ini neraka? Bukan, saudara. Karena dia punya firman. Ini berbicara tentang mereka yang tidak disingkirkan. Mereka harus hadapi dan tinggal di dalam masa aniaya 3,5 tahun antikristus. Di sana ada tangisan, di sana ada penderitaan, ada kegelapan yang paling dalam. Orang yang punya firman gak bisa disingkirkan. Dia harus alami, dia harus pertahankan keselamatannya dengan apa? Nyawanya sendiri. Nah, jadi firman Allah tawarkan, saudara mau masuk surga ada 2 jalan. Jalan tol, penuh firman dan Roh Kudus. Disingkirkan gak perlu alami kematian. Tetapi kita cuma punya firman, gak punya Roh Kudus. Selamat, selamat kalau kita mempertahankan firman itu dengan nyawa kita. Harus ada kematian. Ya saudara, mereka yang disingkirkan, diubahkan gak alami kematian. Mereka yang mati di dalam masa aniaya antikristus, karena dia pegang firman, ketika Yesus datang, mereka dibangkitkan. Mereka yang mati dalam Kristus dibangkitkan, yang hidup diubahkan, sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Tetapi jalannya beda. Mana yang saudara dan saya pilih? Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, sudahkah kamu terima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi jangan saudara puas punya firman. Minta Roh Kudus penuhi saya. Pagi hari ini buka hati saudara. Api Pantekosta itu biarkan menyala di dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara punya api Pantekosta ini? Saya undang pemain musik untuk naik ke atas. Renungkan firman Tuhan saudara. Bahwa Allah berikan firman dan Roh Kudusnya 2 kali ganda di akhir zaman ini. Kalau firman sudah diberitahukan kepada saudara, saudara enggak mau ikuti, saudara enggak bisa menikmati penyingkiran itu, salah siapa itu saudara? Salah saudara sendiri. Dan pagi hari ini firman Allah katakan, ambil 2 kali ganda, ambil firman. Ya, nanti malam saya akan lanjutkan firman ini, karena kita harus ambil 2 kali ganda. Ketika kita terima firman, ketika terima Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu bisa turun ke atas kita? Dan apa yang harus kita kerjakan ketika Roh Kudus turun ke atas kita? Nanti sore saya akan bahas ini saudara. Ambil 2 kali ganda. Saudara mau ambil firman ini? Amin. Saudara dengarkan firman, ikuti firman, Roh Kudus akan memampukan kita melakukan firman. Saudara saya mau ajak saudara bangkit berdiri, nyanyikan dulu lagu-lagu Pantekosta lama yang mungkin kita sudah jarang nyanyikan. Saudara yakin kita punya api Pantekosta itu? Kita nyanyikan api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya, haleluya. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selama. Api Pantekosta. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala.
Allah turun.